Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi nih di hari Rabu nih. Hampir setiap hari ini bikin video. Nah, hari ini kebetulan saya lagi ada di daerah Tabanan. Sementara nih saya lagi masih di pom bensin nih, mau isi bensin, mau isi premium. Situasi tadi saya berangkat dari Denpasar, situasinya di Denpasar hanya mendung dan gerimis, sedikit gerimis lagi. Memasuki wilayah Tabanan, wilayah Kabupaten Tabanan, ini hujannya sedikit lebih lebat di sini. Meski tidak lebat sekali, tapi untuk ukuran daerah yang jarang dapat air hujan, ya anggap aja ini deras teman-teman. Jadi situasi di Tabanan dalam kondisi lagi hujan sore hari. Tuh lihat teman-teman, lumayan bukan hujannya? Sebentar saya mau standby di Tabanan. Setelah isi bensin mungkin keliling di kota Tabanan melihat situasi saat ini, situasi di mana masih dalam situasi pandemi. Walaupun sudah new normal, tapi aturan itu masih tetap berlaku. Cuma kalau dipantau jalannya ya lumayan ramai. Ya memang kondisinya sudah mengarah-arah ke normal. Yang berbeda kalau teman-teman yang bekerja di bidang jasa transportasi, yang mungkin masih berpengaruh, masih susah untuk mendapatkan orderan. Tapi kalau yang di pasar, saya lihat situasinya sudah ramai, walaupun tidak ramai sekali, tapi untuk keadaan saat ini itu sudah kategori ramai, saya pikir. Mungkin nih hujan akan turun sampai malam ini kalau melihat kondisi begini. Langitnya mendung dan cukup rapat. Jadi mendungnya cukup rapat. Bisa jadi ini hujannya akan awet sampai malam, saya kira teman-teman. Ya biar dapat aja melihat situasi dan kondisi di Tabanan. Jadi saya pikir tidak apalah kita main ke Kabupaten Tabanan. Ya paling kita akan main muter-muter di seputaran kota Tabanan. Memang kalau secara geografis memang wilayah Tabanan ini memang hujannya itu memang
sedikit gampang teman-teman, lebih gampang lah daripada di Denpasar, karena eh, daerahnya termasuk datarannya tinggi, jadi curah hujannya di sini lebih lebih besar lah daripada, sebenarnya lebih besar lah daripada di Denpasar. Sangat eh, masuk akal kenapa situasi langit di Tabanan lebih pekat daripada waktu saya berangkat dari Denpasar. Itu memang kalau melirik ke arah utara, kepekatan mendungnya itu memang memang terlihat ketimbang kita yang di Denpasar kurang pekat lah. Makanya di rumah saya tadi cuma gerimis doang. Sampai memasuki wilayah Kabupaten Badung tadi ya sudah mulai curah hujannya ini turun dan sedikit lebat. Oke teman-teman, sebentar lagi kita lanjut nih. Saya mau isi bensin nih, mumpung saya gantinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Kebetulan nih hari hujan nih, suasananya jadi lebih sejuk lah. Kalau kemarin-kemarin suasananya sedikit panas. Cuacanya memang panas, bukan situasi politik teman-teman. Cuacanya memang di Bali agak bertambah panas. Nah ini saya belok ke kanan teman-teman. Nih kita akan mengarah ke arah kota Tabanan. Kita akan menyelam sambil minum air. Tapi usahakan airnya jangan terlalu banyak diminum, ntar kelelepan. Nah teman-teman bisa lihat itu keadaan jalan ini jalan utama teman-teman. Ini jalan yang menghubungkan Denpasar ke arah Pelabuhan Gilimanuk. Kalau kita pulang ke Jawa itu kita pasti akan melewati jalur ini. Jadi ini mungkin namanya jalan provinsi ya teman-teman. Jalannya lumayan lebar.
Dari dulu memang jalannya memang seperti ini teman-teman. Memang ini adalah sebagai bentuk prasarana untuk transportasi menuju Pulau Jawa. Tapi sekarang kita nggak menuju ke Jawa teman-teman. Kita akan potong jalurnya nanti di Tabanan. Jadi kita cuma akan di Tabanan saja. Kita jalannya santai teman-teman. Jadi kalau ada yang mau salib biarkan. Karena kita memang lagi ingin melihat suasana di daerah Tabanan. Nah, ini kita akan masuk ke wilayah Kediri teman-teman. Ini wilayah Kediri. Daerah ini kalau dulu memang sudah lumayan ramai. Cuma sekarang ini sudah lebih ramai lagi daripada dulu. Nah, itu lihat teman-teman. Memang kalau Tabanan ini sangat mudah, sangat gampang kalau hujan. Karena memang di sini curah hujannya relatif lebih tinggi. Karena termasuk datarannya lebih tinggi daripada Denpasar. Nah, kita sudah di wilayah Kediri. Nah, kalau kita belok ke kiri itu kita akan menuju ke destinasi wisata yang menjadi DTW milik pemerintah Kabupaten Tabanan teman-teman, yang sudah terkenal. Itu DTW Tanah Lot. Nah, kalau dari barat, kalau kita menaik bis atau naik kendaraan pribadi mau ke Denpasar, bisa belok ke kiri di perapatan ini. Nanti mampir dulu ke Tanah Lot sebelum menuju Denpasar, atau kalau mau ke Kuta ya bisa belok ke kiri. Nanti arah ke mampir ke Tanah Lot lah dulu, biar tidak mencari waktu untuk sengaja ke Tanah Lot. Bisa langsung ke sana dulu. Jadi lebih irit nanti kita biayanya, daripada sudah masuk Denpasar, besok acara Tanah Lot. Nah, itu kena transport 2 kali kita. Nah, tapi tadi kita ini lurus teman-teman. Nah, ini masih jalan protokol nih, jalan provinsi nih, yang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Kalau Pelabuhan Gilimanuknya masih jauh dari sini teman-teman, mungkin sekitar 2 jaman. Nah, jalur di sini memang karena dia jalur provinsi ya, memang banyak nih kendaraan-kendaraan besar yang memanfaatkan jalur ini, seperti bis, truk. Nah, itu kayak itu truk. Karena ini memang jalur antar provinsi teman-teman. Jadi kalau ke Lombok, ke Pulau Lombok dari Jawa lewat darat ya lewatnya pasti di sini. Kalau tidak di sini ya berarti di Singaraja. Tapi Singarajanya jauh teman-teman. Cuma umumnya pasti lewatnya jalur ini. Nah,
curah hujannya semakin deras teman-teman. Tambah deras, Tabanan tambah deras diguyur hujan hari ini. Betul-betul hujannya lumayan lebat dan suasana lumayan adem karena kita syutingnya pakai kendaraan roda 4. Itu yang menjadi kita adem. Coba syutingnya pakai kendaraan roda 2, waduh, bisa menggigil saya teman-teman. Untung nih yang kita pakai ini roda 4, jadi aman sentosa begitu teman-teman. Nah, di sini kita akan memotong jalur yang arah ke Gilimanuk. Kita akan belok ke kanan nih, kita mau masuk ke ibu kota dari Kabupaten Tabanan, namanya Tabanan juga teman-teman. Jadi Kabupaten Tabanan, ibu kotanya Tabanan. Sama kabupatennya, nama kotanya sama. Nah, teman-teman bisa lihat nih, lumayan padat ini situasi Tabanan, walaupun diguyur hujan di masa pandemi ini lumayan padat ini teman-teman. Saya kira ini namanya udah lumayan padat ini. Apa tuh, dilarang masuk truk atau bus, dilarang masuk, berarti kita boleh masuk. Minibus boleh masuk. Oke, kita masuk. Nah, kalau jalur ini memang jalurnya dari dulu memang sepi. Cuma di sini perkembangannya sudah lebih maju lagi teman-teman. Jadi kalau ini tidak hujan nih, kanan kiri ini ada yang jualan di sini. Kalau tidak salah ini namanya Jalan Mawar teman-teman. Kita ada di Jalan Mawar. Nanti kita akan dibawa ke pusat kota Tabanan. Begitu teman-teman. Deras juga ini hujan. Hujan deras, tapi orderan saya kok tidak ada yang nyantol ini. Padahal hukumnya orang online itu kalau hujan itu orderan gacor. Cuma sekarang ini setelah masa pandemi ini, walaupun hujan, orderan tidak pernah bisa gacor ini. Semakin susah ini orderan teman-teman. Tapi memang saya masuk ke daerah Kota Tabanan ini bukan bermaksud ingin mendapatkan orderan, cuma ingin mendapatkan cerita bagaimana sih situasi Kota Tabanan di masa pandemi ini, di masa pandemi dan sudah new normal. Sayangnya situasi hujan kebetulan sudah ada di Tabanan, ya dilanjutkan saja perjuangan mencari gambar. Suasana jalan kalau masuk kota ini sedikit sepi nih teman-teman. Sepertinya agak sepi nih. Nah, kalau di ujung sana itu pasarnya teman-teman, pusat
pusat pasar tradisionalnya. Kota Tabanan ini tidak begitu luas teman-teman. Kota Tabanan ini termasuk kotanya kecil. Nah itu adalah pasar. Dan kalau malam hari ini ada pasar malamnya di sini teman-teman. Pasar kuliner. Jadi pasarnya kaki lima. Bukan kaki seribu ya teman-teman. Kalau kaki seribu ntar bikin gatel. Nah, jalur di sini inilah pusat perekonomian di Kota Tabanan itu ada di sini. Nah, ini pertokoannya juga sudah pada buka semua. Jadi termasuk sudah normal ini situasinya, lumayan normal. Nah, kita belok lagi dulu teman-teman, karena sampai di sini aja kayak ini kotanya Tabanan nih. Ini udah kita mengarah ke pinggiran kota ini teman-teman. Nah, coba kita ikuti itu kendaraan tuh di mana sih ininya, nyampenya itu. Karena tidak begitu hafal saya jalur. Nah, ini kan jalannya nanjak ini. Kalau di Tabanan ini memang banyak jalurnya memang naik turun teman-teman. Karena dia memang datarannya lebih tinggi, cuma dia punya dataran yang lebih rendah, jadi dia punya laut juga di sini Tabanan. Oh, cuma ini aja kotanya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke jalur samping ya nih dari Kota Tabanan. Kayaknya di sini pusat pemerintahannya di sini. Jalur ini. Kita akan keliling ini sekali saja teman-teman. Nah, cuma berapa jadinya itu ya? Tidak bisa ngukur saya. Cuma bisa dirasakan kalau kotanya memang kecil. Nah, ini kita berputar lagi sekali teman-teman. Kita berputar sekali lagi. Ternyata yang kita putar-putar ini cuma pasarnya doang teman-teman. Pasarnya ini sampai di sini kalau tidak salah. Jadi kalau di dalam itu pasar tradisional, kalau di luar itu toko-toko. Jadi pasar tradisional itu dihalangi oleh toko-toko. Kalau masuk ke dalam itu udah pasar tradisional. Nah, ini tadi yang kita lewati teman-teman. Oh, cuma segini doang nih Kota Tabanan. Pasar malamnya juga sudah mulai buka ini. Walaupun hujan-hujan, mereka tetap buka untuk mencari rezeki. Nah, kita belok sini aja. Nah, ini sampai di sini tuh teman-teman. Pasarnya ini. Kalau tidak salah ini kita arahnya harusnya ini mengarah ke pusat pemerintahan Kota Tabanan mungkin ini. Atau mungkin terpencar-pencar mungkin pusat pemerintahannya. Maksudnya kantornya itu ada di sini, ada di sana, ada di sini, ada di sana gitu mungkin. Nah, cuma segitu aja teman-teman. Situasinya lumayan ramai walaupun hujan, ini termasuk ramai. Kalau tidak hujan nih mungkin
situasinya akan lebih ramai lagi, akan banyak aktivitas karena ada hujan. Jadi aktivitas masyarakat di sini mungkin dikurangi. Mungkin masyarakat malas juga kalau keluar beraktivitas hujan-hujanan, kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak. Oh ya, kita ini kita akan menuju ke pusat pemerintahan Kota Tabanan, teman-teman. Nah, ini kalau setelah traffic light ini, di sebelah kanan jalan itu, kalau tidak salah itu kantor dari Bupati Tabanan, teman-teman. Kita datang dari arah barat nih menuju ke timur. Jadi anggaplah itu ada di sebelah selatan jalan itu adalah kantor Bupati Tabanan. Kalau tidak salah itu di sebelah kiri itu adalah rumah sakit umumnya, rumah sakit umum daerah Tabanan kalau tidak salah. Kalau salah ya mohon dimaafkan atau dikoreksi, teman-teman yang mungkin nonton dan lebih tahu situasi Kota Tabanan, mohon dikoreksi. Kalau saya susah baca. Oh ya, benar itu. Rumah sakit umum daerah Tabanan. Ya benar. Ini rumah sakitnya, teman-teman, sebelah kiri. Sebelah kanan itu kantor Bupati Tabanan. Nah, kalau ini setelah rumah sakit ini ada kantor kepolisian, teman-teman. Polres ya, mungkin Polres Tabanan. Nah, kalau jalur ini kita akan mengarah ke Denpasar lagi, teman-teman. Ini jalur, kalau dulu ini jalur protokol, teman-teman, sebelum ada jalan yang tadi kita lewati itu jalan, termasuk jalan baru. Ini jalan lamanya nih, termasuk jalan protokol yang menuju Pelabuhan Gilimanuk, teman-teman. Nah, kalau kita datang dari arah barat menuju ke timur, ini kita akan tujuannya ke Denpasar. Situasi di Tabanan masih belum reda. Hujannya masih lumayan besar-besar, tapi tidak bikin banjir. Mudah-mudahan tidak ada banjir. Kalau banjir bisa bikin repot. Kalau segini saja ya masih dimaklumin. Biar suasananya jadi adem. Kalau panas juga, terutama kalau panas hati, bisa tambah repot. Kalau panas matahari masih bisa diakali dengan cara cari tempat berteduh. Begitu, teman-teman. Nah, ini nih, kalau tidak salah nih, kalau ke jalan belok ke kiri itu kantornya DPRD, teman-teman. Kalau tidak salah ya, kantor DPRD Kabupaten Tabanan. Oh, bukan ya, salah mungkin saya. Mohon dimaafkan, teman-teman, karena saya bukan orang Tabanan, tidak begitu fasih dengan kondisi Tabanan. Karena
melintas di sini hanya ingin melihat situasi terkini di masa pandemi Tawanan seperti apa sih gitu maksudnya. Cuma saya lihat uh, ramai teman-teman. Untuk ukuran musim sekarang ini ramai, dan para pesepeda motor walaupun hujan tetap mereka keluar. Mungkin karena ada satu dan lain hal, tapi mereka sudah anteng pakai masker teman-teman. Mereka sudah mengikuti anjuran pemerintah, sudah taat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan semua dari kita taat. Nah, itu ada kendaraan apa nih? Kendaraan TNI teman-teman. Cuma tidak ada apa situasinya di sini. Jadi kebetulan bapak-bapak TNI melintas mungkin sambil patroli melaksanakan tugas. Jadi kendaraan itu bukan karena ada satu dan lain hal. Karena di Bali kondisi secara keseluruhan aman. Mungkin jauh berbeda dengan Jakarta yang kalau saya baca di Mbah Google itu lagi banyak ada suasana panas. Mudah-mudahan kembali kondusif, karena bagaimanapun juga Jakarta adalah barometer daripada Indonesia, dan Jakarta adalah pusat pemerintahan dari negara kita. Diharapkan cepat kondusif seperti daerah-daerah yang lainnya, seperti di Bali lah. Kalau saya lihat di Bali kan walaupun ada gejolak, cuma gejolaknya tidak berlarut-larut, karena bagaimanapun juga kita tetaplah seorang warga negara Indonesia yang tetap harus mengayomi pemerintah. Sesakit apapun kita, tetap kita ayomin, karena sudah jadi pilihan dari rakyat Indonesia secara mayoritas. Kecuali ada revolusi, yaitu beda lagi, seperti zaman pemerintah